di 25 Kabupaten Tangerang, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan cakapan pra-observasi dalam rangkaian supervisi klinis sama dengan rekan saya, Bu Adiati. Silakan Bu Adi. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Adiati Musnayati. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran ekonomi khususnya di kelas 11 sekolahnya SMAN 25 Kabupaten. Ya. Mana Bu Adi kabarnya? Sehat dong. Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya Bu, karena mau observasi ya. Jadi sekarang kita lakukan tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi. Mohon kita waktunya ya Bu. Ya, oke, baik. Jadi Bu Haji mengajar pelajaran ekonomi kelas 11 ya. Nanti mau observasinya di kelas 11 IPA. Ya, baik. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam kegiatan pra-observasi ini. Apa ya Bu Haji ya? Yang pertama yaitu standar kompetensi yang akan diobservasi pada kegiatan hari ini itu apa ya? Kompetensinya yaitu menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan. Oke, baik, ini tentang perdagangan internasional ya. Kemudian kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya itu adalah mereka siswa ini mampu menyimpulkan hasil kebijakan perdagangan internasional. Itu ya. Ada lagi tujuan pembelajarannya? Kemudian mereka juga bisa menganalisis manfaat dari perdagangan internasional. Sebenarnya banyak sih, ada faktor-faktor pendorongnya, kemudian ada teori-teori perdagangan internasional. Tapi yang lebih diutamakan itu adalah kebijakan perdagangan internasional. Jadi ingin menganalisis konsep kebijakan perdagangan internasional, mengetahui manfaat dari perdagangan internasional. Itu, ya. Kemudian apa nih area pengembangan yang ingin dicapai? Areanya yang pertama itu saya sebagai guru itu bisa memberikan pembelajaran kepada siswa secara interaktif. Jadi di sini pembelajarannya bukan saja berpusat pada guru, tapi saya maunya ada interaksi antara siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan guru. Jelas kalau siswa dengan guru pasti itu harus ada, jelas. Tapi saya maunya siswa dengan siswa juga harus ada. Jadi ada interaksi gitu ya antara siswa dengan siswa, kemudian guru dengan siswa. Ada lagi area pengembangannya? Pengembangannya siswa dapat melatih diskusi. Sebenarnya diskusi kan udah sering ya dilakukan, tapi mereka mungkin butuh latihan lagi bagaimana cara berdiskusi yang baik, karena itu kan akan menimbulkan kesadaran sosial. Iya. Jadi nanti siswanya akan diskusi kelompok gitu ya Bu ya. Jadi tadi kan area pengembangannya membuat siswa belajar secara interaktif, kemudian berdiskusi ya untuk melatih kesadaran sosial. Nah, dari area pengembangan itu kira-kira kompetensi atau area mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi itu saya mengharapkan mereka bisa belajar secara interaktif menggunakan metode pendekatan saintifik TPACK dengan PBL. Masalah problem based. Jadi ada dua nih ya, mau menggunakan model PBL dan pendekatan saintifik TPACK. Oke, mana itu maksudnya ya TPACK? TPACK itu kan TPACK adalah teknologi pedagogical content knowledge. Jadi mereka itu belajar bukan saja berdasarkan dari guru, tapi mereka itu kan punya teknologi masing-masing nih. Saya punya teknologi, mereka juga punya alatnya yang lebih canggih. Jadi menurut saya bukan saja belajar yang disuap oleh guru, tapi mereka bisa searching sendiri menggunakan alat yang mereka.
Jadi gunakanlah alatnya gitu. Sekarang kan zaman sekarang semuanya kayaknya punya smartphone. Semua siswa nggak ada yang nggak punya, pasti semuanya punya. Jadi saya bebaskan mereka kalau memang belum puas dengan apa yang saya sampaikan, belum puas dengan buku yang kalian punya, silakan searching menggunakan alat yang mereka punya. Jadi dimanfaatkan gitu ya teknologinya. Wah, menarik sekali ya. Kemudian strateginya gimana nih Bu? Strategi yang Ibu siapkan? Yang pertama, saya akan memutarkan video. Yang kedua, saya akan menampilkan gambar-gambar. Ya. Mereka akan mengamati tuh. Setelah mengamati, mereka bisa menyimpulkan dari hasil pengamatan mereka. Kemudian saya juga memberikan link artikel yang berbasis masalah. Nanti mereka menganalisis sendiri. Jadi mereka menganalisis dari link artikel. Nah, link artikelnya itu tentang apa? Tentang maraknya produk Cina yang laku keras di Indonesia. Karena semuanya rata-rata yang mereka miliki, bahkan saya juga, salah satunya itu ada produk Cina gitu. Loh, kok kenapa gitu produk Cina? Wah, ini kayaknya dampak dari adanya perdagangan internasional. Jadi problem based learning-nya nih, masalahnya nih tadi nih produk Cina yang marak di Indonesia gitu ya. Oke, baik. Jadi yang akan didiskusikan gitu ya temanya. Oke, baik. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Yang pertama, mereka harus tahu kegiatan perdagangan internasional itu apa, hasilnya itu berupa apa sebenarnya. Yang kedua, jelas harus tahu manfaat perdagangan internasional, karena tanpa adanya perdagangan internasional, mana nih sebuah negara masa hidup sendiri gitu, kayaknya nggak ada gitu negara yang hidup sendiri, yang nggak mungkin gitu. Kita aja nggak bisa hidup sendiri kan, apalagi sebuah negara gitu. Kalau misalnya menutup diri dari kegiatan tersebut, apa yang terjadi dengan sebuah negara tersebut? Kemudian mereka juga harus tahu teori-teori terdahulu, teori sekarang terkait dengan perdagangan internasional, dan juga bisa menunjukkan hasil analisis dari permasalahan yang tadi, masalah produk Cina yang laku keras di Indonesia. Jadi nanti siswa dapat menganalisis gitu ya dari masalah yang tadi sudah didiskusikan seperti itu ya. Jadi nanti siswanya mereka dibagi menjadi berapa kelompok? Lebih berapa kelompok? Oke. Jadi nanti bagaimana itu cara menentukannya? Kalau saya juga akan yang membagi sendiri, karena saya yang tahu kan kemampuan mereka itu yang di sebelumnya itu kan. Jadi bisa lihat dari kemampuan awal mereka ya pada pembelajaran sebelumnya mungkin ya. Oke, baik. Nanti rencananya nih kapan nih Bu mau dilaksanakan? Untuk rencananya perkiraan hari Kamis tanggal 5 ya, seperti tanggal 6. Hari Kamis tanggal 6 April 2020. Oh, jadi besok ya Bu ya. Oke, nanti besok saya izin ya ikut mengamati di kelas pada saat Bu Haji mengajar. Ya nanti Itu justru saya sangat senang. Artinya saya diamati oleh guru yang lebih senior dari saya. Jadi saya tahu kekurangan saya, kelemahan saya, karena saya juga guru. Yang namanya guru itu kan butuh informasi, butuh yang namanya perubahan. Jangan sombong lah, jangan merasa kita paling pintar, merasa paling sempurna ngajarnya enggak Bu. Iya. Justru saya sangat senang sekali kalau misalnya ada yang mengamati. Jadi kekurangan saya, kelemahan saya harus diapakan lagi. Iya, sama ya. Saya juga sama. Kita kan sesama rekan sejawat ya. Betul. Jadi bisa saling memberikan umpan balik gitu ya terhadap pembelajaran yang ingin dicapai. Memang tujuan observasi juga ingin mengembangkan kompetensi dari guru gitu ya. Dan hal ini saya ingin melihat nih kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Haji gitu. Jadi besok di kelas 11 IPS 4. Oke, baik, nanti saya ikut kelas ya berarti ya. Sepertinya sudah cukup untuk observasi hari ini.
Mudah-mudahan besok pada saat kegiatan observasi berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana yang sudah dibuat ya. Ibu sudah buat RPP ya? Sudah matang ini. Ya, bagus. Ya, jadi nanti mudah-mudahan sesuai dengan yang sudah direncanakan, berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Haji atas waktunya. Sama-sama Bu Dina. Oke, demikianlah kegiatan praobservasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Berpuasa kan? Alhamdulillah. Bu Rina, beliau ini guru mata pelajaran PKN ini akan mensupervisi saya pada saat kita belajar. Ini mata pelajaran ekonomi akan disupervisi oleh guru. Ya, Ibu ikut belajar ya. Nah, nanti Ibu ikut mengamati ya, kalian belajar seperti biasa saja. Mohon izin ya Bu Haji. Ya. Gimana puasanya? Lancar? Puasanya? Sudah berdoa belum? Silakan berdoa seperti biasa pakai bahasa asing ya. Terserah mau pakai bahasa asing apapun, yang penting kalian harus pakai bahasa asing. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sen ya. Abdul Aziz. Apa? Adik. Agenda. Haji Maulana. Haji Firmansyah. Bagus. Rizky. Farid. Gilang. Mu'ad. Alfa. Ada keterangan. Muhammad Rizky. Sahrul. Muhammad Sahrul. Gak ada keterangan. Nina, Nurada, Sahrul, Saiful Fakti, Santi, Sapina, Sarifah, Sifa, Ilham. Sudah siap untuk belajar? Nah, kalau udah siap, saya mau tes dengan cara tes speaking. Nanti kita tepuk tangan. Mumpung masih pagi, masih semangat juga, kita berdiri dulu yuk. Jika saya bilang pagi, maka kalian tepuk tangannya adalah 1 kali. Jika saya bilang siang, berarti tepuk tangannya berapa? 2. Tambah ya. Jika saya bilang sore, tepuk tangannya 3. Jika saya bilang malam, tepuk tangannya 4. Malam-malam tepuk tangan diomelin nggak? Realnya diomelin nggak? Dong. Jadi gimana caranya kalau malam? Tepuk tangannya gimana? Cukup setengah aja. Ya. Oke, saya mulai ya. Pagi, siang, sore, malam. Berarti belum siang nih. Lagi ya, sekali lagi. Dimulai dari pagi, sore, siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
sebelumnya kita membahas apa nih? Perpajakan yang kemarin itu apa saja yang dibahas? Ingat ya? Sumber-sumber pajak berasal dari mana saja? Yaudah, coba diingat lagi materi sebelumnya tentang pajak apa saja yang kalian ketahui? Hah? PBB. PBB itu pajak apa? Pajak penghasilan. Terus PPN apa? Pajak tambahan nilai. Terus PPH. Apa? Pajak penghasilan. Ini semua ini berasal dari dalam negeri atau luar negeri? Nah, yang kalian sebutkan ini dalam negeri. Ada nggak sumber pajak itu yang dari luar negeri? Ada. Contohnya? Bea cukai. Bea cukai terbagi dua ya. Ada yang bea impor dan ada juga bea ekspor. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan ekspor dan impor. Tapi dalam materinya ini konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Oke, berarti masih ingat ya tentang perpajakan. Cuma bedanya perpajakan yang terdahulu itu adalah sumber pajaknya berasal dari dalam negeri. Kalau sekarang adalah perpajakan yang berasal dari luar negeri yang dibungkus dengan materinya kebijakan perdagangan internasional. Ini kompetensi dasar indikator pencapaian yang harus kalian ketahui dan ini. Yang pertama, menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Indikatornya, kalian harus menguasai pengertian perdagangan internasional, kemudian manfaat, faktor pendorong, teori perdagangannya, kemudian dapat menyimpulkan kebijakan perdagangan. Nah, untuk keterampilannya, menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Ya. Jadi nanti kalian harus bisa menunjukkan hasil analisis dari kebijakan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran hari ini dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi artinya model ini adalah model untuk mencari masalah. Nanti saya sajikan masalahnya ya masalah tentang seputar perdagangan internasional. Tujuannya, siswa setelah mengamati gambar kegiatan perdagangan internasional dan membaca teks PowerPoint, diharapkan dapat menguraikan pengertian perdagangan internasional dengan tepat. Kemudian yang kedua, poin yang kedua ini tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi. Jadi nanti ada metode diskusi. Metode diskusi, melalui diskusi siswa diharapkan dapat menguraikan manfaat, kemudian dapat menguraikan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang keempat, sama juga, ini melalui diskusi, siswa dapat mendiferensiasikan teori perdagangan internasional. Yang kelima, siswa dapat menyimpulkan kebijakan perdagangan internasional dengan terkait dengan perdagangan kan kaitannya dengan transaksi jual beli. Cuma bedanya jual belinya dari luar negeri. Pernah nggak kalian transaksi melalui online? Kalau yang disebut dalam ilmiahnya itu e-commerce ya, pernah nggak transaksi? Laki-laki, Azril, pernah? Dari mana? Negaranya? Yang kalau saya sih pernah tuh ya. Saya klik aja ya, tahu-tahu dikirim dari luar negeri gitu. Oh berarti ini saya belinya transaksinya dari luar negeri. Azril pernah? Beli apa? Oke, handphone ya. Manfaatnya kira-kira yang menurut Azril setelah kamu transaksi jual belinya dari luar negeri itu kira-kira manfaatnya? Harganya lebih murah. Terus? Dipotong. Oh ada biaya impornya kali ya. Terus apa lagi? Kualitasnya gimana Jay? Bagus ya, sama dengan yang ada di dalam negeri. Jadi Azril lebih milih transaksinya dari luar negeri. Betul. Jadi perdagangan internasional ini adalah transaksi jualnya kita kaitannya kegiatannya dengan luar negeri.
Nah, ini ada video contoh dari perdagangan internasional. Mohon disimak, kemudian kalian bisa menyimpulkan sendiri apa itu perdagangan internasional. Ini ada contoh. Sebagai tindak lanjut pembentukan Komite Bersama Ekonomi dan Perdagangan Inggris Indonesia atau JETCO, Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi bertemu Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevalian untuk mendiskusikan realisasi kerjasama potensial. Sejumlah isu yang dibahas meliputi kerjasama di sektor perdagangan hijau dan agrikultural. Pada pertemuan Rabu sore ini, Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi membenarkan pembahasan berfokus merumuskan kebijakan konkret pada dua sektor kerja, yakni energi hijau, serta makanan, minuman, dan agrikultural. Kerjasama yang dimaksudnya termasuk perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement antara Indonesia dan Inggris di masa mendatang. Tak hanya itu, Lutfi juga turut mendiskusikan partisipasi Indonesia-Inggris dalam gelaran G20 dan Organisasi Perdagangan Dunia. You and I, with the current number of 2.6 billion is way below our punching weight. So then we have to grow this even more. We also saw that the investment from UK has been tremendous, not less than 332 million US dollars in the year of 2021. We need to upgrade this because the cooperations, like you said, especially for new sustainable energy, we can foster much more, and because of that, I think this is a mutual benefit for both countries, not only in investment but also in trade. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevalian menyebut potensi kerjasama Indonesia-Inggris sungguh besar. Bahkan di 2021 tercatat angka investasi Inggris di Indonesia sebesar 332 miliar dolar Amerika. On renewables and clean growth, Indonesia's renewable energy potential is 5 times the size of its current energy production capacity. Indonesia could be a clean energy superpower, and UK companies are helping to bring innovative technologies in areas like tidal energy, and there's lots of potential in hydrogen. For food and drink and agricultural commodities, I look forward to progress that allows new products from both our countries to find space in the other's shops and supermarket shelves. I have no doubt that Indonesian food and drink can be very popular in the UK. Pertemuan yang merupakan kelanjutan dibentuknya Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama atau Joint Economic and Trade Committee pada April lalu ini turut menegaskan perkuatan kerjasama antara Inggris dan Indonesia. Berarti minimal melibatkan dua negara atau lebih, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Inggris untuk kerjasama perdagangan internasional? Produk apa? Dari sini. Kalau Indonesia? Jadi kalau Indonesia ini perdagangan internasionalnya menyiapkan agrikultural ya, produknya berupa makanan, hasil pertanian. Nah kalau di Inggris dia menyiapkan teknologi, tadi bilang katanya Menteri Perekonomian Inggris bilang bahwa Indonesia itu mampu menjadi negara yang maju teknologinya, makanya Inggris mampu menyuplai lah teknologi tersebut. Nah, terjadilah yang namanya perdagangan internasional. Atas dasar apa sih ini? Atas dasar apa faktor pendorongnya? Kok bisa sih terjadinya perdagangan internasional antara Inggris dengan Indonesia? Karena saling membantu dan membutuhkan. Inggris membutuhkan produk-produk agrikulturalnya, Indonesia membutuhkan produk teknologi. Maka datangkanlah dari Inggris. Terjadilah yang namanya kerjasama dalam bentuk perdagangan internasional. Terima kasih, Eris. Oke, kita lanjut lagi nih, ada gambar. Mengenal perdagangan internasional. Dari gambar tersebut
urutan yang paling pertama kegiatan perdagangan internasional itu yang mana? Yang sebelah sini kah, atau yang tengah-tengah, atau yang kan tadi ada 2 negara ya, bersepakat nggak mereka? Sebelum memulai perjanjian perdagangan internasional pasti bersepakat. Bersepakat tuh, ketemuan dulu nih antara 2 negara atau lebih. Jadi yang mana gambarnya? Nah, 1. Kalau udah sepakat yang mana lagi kegiatannya? Terus? Ada lagi? Kira-kira benar nggak urutannya? Kalau yang pertama benar, ya kita harus sepakat dulu dong antara dua negara, ya kan? Terus kalau udah sepakat, maka diadakanlah yang namanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu berupa apa sih? Transaksi dengan kegiatan ekspor dan impor. Dari perdagangan internasional itu akan menghasilkan kegiatan ekspor dan impor. Ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan pengertian perdagangan internasional. Oh, tantangan. Tadi urutan gambar ini, udah? Udah, sekarang. Internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Terima kasih, Oda. Berarti benar ya, gambar-gambar ini adalah kegiatan dari perdagangan internasional. Selanjutnya, ini hanya pendahuluan saja dari saya. Selanjutnya, untuk pemantapan pengetahuan kalian untuk menambah wawasan, maka kegiatan selanjutnya adalah diskusi dengan mencari masalah. Karena kan tadi di awal saya sudah orientasikan bahwa kegiatan pembelajaran hari ini itu adalah problem besar. Tugas siswa, link artikel perdagangan internasional, link artikelnya dibuka, kemudian analisislah perdagangan Cina dengan Indonesia. Saya coba buka dulu ya. Nanti kalian saya share linknya, dibuka sendiri. Kira-kira judulnya apa ini ya? Nah, terungkap mayoritas barang dijual toko online dari Cina. Berarti permasalahannya adalah banyaknya produk Cina di Indonesia. Bisa nggak analisis sendiri masalahnya? Kalian cari tahu ya, kenapa nih, sebabnya apa nih, mengapa nih laku produk Cina ini laku keras nih dijual di Indonesia? Ada apa jadi produk Cina? Produk kita kemana nih jadinya? Ya kan? Jadi nanti saya kirim melalui WA. Kemudian nanti saya akan bagi kelompoknya. Handphone kan? Ya gunakan handphonenya buat belajar. Yang saya sudah share yaitu tentang maraknya produk Cina yang laku di Indonesia. Yang kedua pasti ada penilaian, ya. Kemudian yang ketiga ini harus ada presentasi dari masing-masing kelompok. Berarti kan harus melaporkan hasil diskusi. Nah, yang keempatnya setiap kelompok boleh mengajukan pertanyaan, kemudian boleh juga menambahkan pendapatnya. Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Durasinya 10 menit cukup nggak untuk diskusi? Cukup nggak, Nak? Hanya menganalisis masalah aja. Setelah itu baru presentasi. Dan itu langsung lain kan jadi tidak. Saya kira hadiahnya saya berikan mungkin. Saya dulu ya. Benar. Presentasikan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil analisis kelompok kami atau hasil diskusi kelompok kami
manfaat perdagangan internasional Cina dan Indonesia yaitu karena memperluas ladang investasi seperti perusahaan Cina menanamkan investasi di Indonesia, adanya kerjasama transfer teknologi modern seperti banyaknya alat-alat elektronik dari Cina untuk Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Memperluas lapangan pekerjaan seperti saat ini sudah banyak tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik di restoran, kapal, hingga pusat pelatihan. Sebaliknya, tenaga kerja dari luar negeri juga banyak yang telah bekerja di Indonesia. Mengapa produk Cina banyak berlaku di Indonesia? Itu karena bervariasi. Dua, harganya yang lebih terjangkau karena Cina mempunyai strategi dumping. Untuk yang nomor 3, apa yang dilakukan pemerintah Cina agar barang impor dari Cina makin laku di Indonesia? Jawabannya adalah dengan cara melihat peluang produk yang akan dijual di Indonesia. Karena Cina mempunyai strategi dumping untuk digunakan di Indonesia. Strategi dumping adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah yang banyak dengan harga yang rendah kali dibandingkan di pasar di dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Maulana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, atas dasar apa negara Indonesia mau bekerja sama dengan negara Cina? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Jayana. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara serta untuk membangun hubungan baik antara kedua negara. Infrastruktur juga yang memadai juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menggunakan pendapat dari aksi. Satu, faktor pendorong perdagangan internasional. A. Perbedaan kebudayaan kita geografis yang berbeda antar negara menjadi berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian atau perkebunan. Misalnya karet, teh, kopi, dan produk pertanian lainnya. Hal tersebut mendorong terjadinya pertukaran antar negara atau yang disebut perdagangan lintas. Baik, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hasil dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang maraknya perdagangan Cina di Indonesia. Sebelumnya kami memperkenalkan saya Muhammad Mulidi sebagai moderator, saya Muhammad Najib sebagai ketua. Saya Sabrina sebagai narasumber. Saya Dinda Mojana sebagai narasumber. Saya Rizky Paudia sebagai narasumber. Kami akan menyampaikan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh moderator oleh narasumber disampaikan. Menurut hasil diskusi kami, kebijakan yang seharusnya pemerintah Republik Indonesia terapkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan kebijakan tarik bea masuk barang impor di e-commerce yang baru ini direncanakan berlaku pada akhir bulan Januari. Syarif mengatakan pihaknya sedang mengurus proses perundangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menurunkan ambang batas impor via toko online dari $75 menjadi $3 atau 45.000. Alasannya kuat diberlakukannya peraturan baru tersebut dimaksudkan
agar persaingan barang yang didatangkan dari luar negeri dengan barang yang diproduksi dari produsen dalam negeri bisa diseimbangkan. Jadi menurut kami kelebihan dan kekurangannya adalah: pertama, kelebihannya memiliki akses yang lebih luas ke pasar Cina bagi eksportis Indonesia. Yang kedua, pilihan barang yang lebih bisa di pasar lokal. Nah, kekurangannya yaitu Indonesia melihat distribusi dari sektor industri terhadap ekspor ke Cina mengalami penurunan menjadi 506,9% di 2010 yang dari 91,4% di 2005. Baik cukup dengan kami. Ada yang ingin bertanya? Saya bisa menilai bertanya dengan alasan apa kebijakan tarif bea masuk digunakan? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda akan jawab pertanyaan dari Agus. Dengan alasan apa bea masuk digunakan? Alasannya untuk melakukan pencegahan terhadap kerugian industri dalam negeri. Lalu yang kedua, melakukan produksi barang serupa dengan barang impor. Baik, terima kasih atas presentasi yang kami sampaikan. Kami berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Nanti hasilnya tolong di-report ke saya ya, hasil diskusinya yang tadi. Semuanya alhamdulillah aktif. Oke, sebagai penguatannya, bagaimana tadi setelah diskusi, kira-kira manfaatnya apa sih? Manfaat perdagangan Cina dengan Indonesia, ada nggak kira-kira menurut kalian? Ada nggak manfaatnya? Ada. Nah, satu. Yang Hilda, yang mengajukan tangan, yang mengacungkan tangan, Hilda, silakan. Manfaatnya adalah akses yang lebih luas ke pasar Cina bagi eksporsi Indonesia. Kemudian pilihan barang yang lebih beragam juga masuk. Harganya juga. Yang pertama, harganya. Ya, kenapa harga lebih murah? Bisa jadi karena biayanya yang lebih murah. Terus apa lagi? Manfaatnya? Pilihan produknya yang lebih variatif. Apapun yang kita butuhkan oleh masyarakat Indonesia itu ada di Cina. Itulah makanya produk Cina laku di pasaran Indonesia. Selain manfaat, kenapa ya tadi ada juga pertanyaan ya dari Hilda, atas dasar apa negara Cina melakukan perdagangan Indonesia? Pasti ada penyebabnya kan? Ya. Penyebabnya ini, nah, faktor pendorong. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam, yang kedua adanya perbedaan selera, yang ketiga adanya penghematan biaya produksi. Sebenarnya Indonesia juga mampu untuk menghasilkan produk yang sama dengan di Cina, tapi Cina ini bisa menghasilkan produk yang lebih unggul tapi dengan biaya yang lebih murah, maka dijualnya juga lebih murah. Perbedaan teknologi juga ya, itu adalah faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya salah satunya adalah biaya yang lebih murah. Ini diperkuat lagi oleh teori bahwa menurut teori keunggulan mutlak ini dipelopori oleh Adam Smith, bahwa menurut Adam Smith semua negara itu, kedua negara ini memiliki keunggulan. Keunggulan di sini adalah berupa tenaga kerja, kualitas tenaga kerja. Jadi kenapa nih produk Cina di Indonesia lebih laku dibandingkan produk dalam negeri sendiri? Salah satunya adalah
kualitas dari tenaga kerja di Cina mungkin lebih berkualitas. Misalnya satu tenaga kerja bisa menghasilkan beberapa produk dibandingkan di Indonesia satu tenaga kerja hanya menghasilkan misalnya cuma 1 atau 2. Jadi kan itu lebih banyak kan di Cina. Kenapa sih harus ada kebijakan perdagangan internasional? Kenapa harus ada kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan itu kan aturan yang mengatur perdagangan internasional. Yang pertama, kenapa? Tadi kan diajukan oleh pertanyaan siapa ya? Oh, Alvin ya. Dengan alasan apa tarif bea masuk diterapkan di Indonesia? Jelas ya, bea masuk ini harus diterapkan. Biar apa? Biar produk Cina ini bisa dibatasi. Produk-produk mana saja nih yang bisa masuk di Indonesia, jangan semuanya. Maka diterapkanlah yang namanya tarif bea masuk. Kalau tidak diterapkan, ya semuanya berbondong-bondong produk Cina masuk ke Indonesia. Mungkin kebijakannya sudah ada, tapi penerapannya belum diperkuat lagi, belum diperketat lagi penjagaan dari barang-barang yang masuk ataupun barang-barang yang keluar. Oke. Ini macam-macam kebijakan ekspor dan impor. Tadi sudah dijelaskan oleh Hilda. Salah satunya ada diskriminasi harga. Kemudian Cina itu adalah melakukan politik dan dumping. Dia menjual barang dagangannya lebih mahal lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Jadi orang-orang Cina yang mau beli produknya sendiri dia lebih mahal dibandingkan di luar negeri. Maka berbondong-bondong masyarakat Indonesia membeli produk Cina. Itu salah satu penyebabnya pemerintah Cina melakukan kebijakan politik ini. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ada yang menyimpulkan materi hari ini? Kira-kira mau tetap beli produk dari luar negeri atau dari dalam negeri? Yakin, mau tobat nih, mau beli dalam negeri aja? Iyalah, harus, karena manfaatnya kalau kita terus-terusan membeli produk dari luar negeri, mau nggak mau cadangan devisa kita akan berkurang. Dibandingkan kalau kita menjual produk ke luar negeri, kalau kita terus-terusan menjual produk ke luar negeri dalam bentuk ekspor, itu akan mendatangkan devisa. Cadangan devisa kita semakin meningkat, neraca pembayaran juga akan semakin struktur atau seimbang. Ya, oke. Terima kasih atas kerjasamanya yang sudah partisipasi. Baik, kita berikan aplausnya untuk semuanya. Silakan ditutup dengan berdoa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri dari kelas ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga mau undur diri ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hari ini saya Rina Munawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang, akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya, yaitu Saya Ibu Yati Musnayati, saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. ya. Pada hari ini juga didampingi oleh pengajar praktik bersama dengan Ibu Yuli dari SMP Negeri 4 Paku Haji. Jadi Bu Haji, pada hari Kamis minggu lalu tanggal 6 April 2023 saya sudah melakukan observasi ya di kelas Bu Haji Yati. Saya mengamati ketika Bu Haji mengajar ya. Sebelumnya juga kita sudah melakukan praobservasi ya. Nah, pada saat praobservasi itu kan disampaikan oleh Bu Haji tentang tujuan pembelajaran. Nah, pada hari ini saya mau tahu nih dari Bu Haji sendiri pada saat kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya di kelas, apa saja tuh yang sudah Bu Haji laksanakan gitu, apakah sesuai dengan rencana atau ada kekurangan. Silakan Bu Haji menyampaikan refleksi ya. Baik, menurut saya sendiri yang sudah melakukan KBM ya, kegiatan pembelajaran, ada beberapa yang sudah tercapai dan ada juga yang belum, yang masih harus banyak evaluasi. Jadi ada beberapa sih yang belum, kalau menurut saya masih banyak kekurangan. Ya, dan sudah dicapai, ada yang belum. Nah, yang sudah dicapai itu apa aja itu, Pak? Yang pertama itu saya pada saat pembukaan mukadimah pembelajaran mereka itu diberikan speaking ya, apa untuk mengetahui kesiapan nih mereka kira-kira udah siap belajar atau belum gitu kan. Speaking dulu biar happy gitu kan suasananya juga. Kemudian saya sebelum masuk materi itu kan mukadimah untuk pembelajaran saja ya. Pada saat mau masuk materi saya sajikan untuk videonya, video terkait dengan kasus, karena kan ini modelnya model pembelajaran based learning ya, berarti kan ada masalah gitu. Nah, mereka dipancing dulu nih, dimotivasi dulu melalui video masalah. Kira-kira mereka bisa nggak sih menyimpulkan dari video tersebut? Ternyata dengan dihadirkan video tersebut mereka tuh jadi penasaran gitu. Penasaran apa sih sebenarnya isi video tersebut gitu kan. Alhamdulillah sih itu sudah tercapai ya. Terus kemudian menggunakan gambar game gitu, kira-kira ini proses perdagangan internasional itu dimulai dari gambar yang mana gitu. Oh, ternyata ini ada yang bisa menjawab, ada juga yang masih mikir-mikir. Yang sudah dicapai. Betul, ya. Ada juga beberapa yang masih belum. Yang belum apa aja tuh? Yang belumnya itu ada beberapa, misalnya kayak refleksi ya, refleksi diri, bukan refleksi pembelajaran, tapi refleksi diri yang belum. Kira-kira mereka happy nggak sih belajar? Iya ya, perlu itu ya. Iya harusnya, jangan cuma memaksakan. Ini siswa harus happy loh belajar dengan aku, tapi setelah itunya mereka belajarnya happy nggak sih sebenarnya? Jadi kita perlu mengetahui juga perasaan siswa pada saat belajar. Jadi kalau misalnya nggak ada refleksi, kayaknya seolah-olah guru itu egois, memaksakan semua siswa itu harus bahagia gitu dengan kita nggak tahu ya. Iya benar. Waduh, ada yang terpaksa, ada yang apaan sih ini guru masa-masa. Harusnya ada. Ya, itu malah belum lewat gitu ya. Terus selain refleksi nih, apalagi nih, ada lagi nggak nih yang kira-kira kemarin belum dilakukan? Belum dilakukan itu. Ada juga waktu. Saya kasih waktu 10 menit ya, 10 menit atau 30 menit. Waktu pada saat diskusi ya, betul. Terus pada saat diskusi juga ada yang kelompoknya aktif gitu kan diskusi, ada yang nanya-nanya terus kemudian yang kelompok satu laginya biasa aja pada saat diskusi, tapi ada juga yang presentasinya dia lebih baik gitu dibandingkan kelompok lain. Ada juga yang saling melengkapi mungkin. Iya ya, jadi diskusinya tuh ada sebagian aktif, ada yang belum gitu ya. Selain itu, apakah ada lagi yang kira-kira belum dilakukan nih? Mungkin dari segi gambar juga saya cuma satu aja menampilkannya, satu slide aja. Harusnya kan lebih variatif. Kemudian video pembelajaran juga
belum ada, itu hanya video kasus ya. Soalnya saya fokusnya itu ke masalahnya, kira-kira anak-anak bisa nggak sih mengungkapkan masalah yang ada di video tersebut. Ya lain kali ke depannya ya bisa dikembangkan lagi. Iya, iya. Kalau untuk terkait dengan siswa gitu, pada saat awal pembelajaran tuh ada yang terlewat Kak? Iya, ada. Seharusnya saya mengecek atribut. Itu kan bagian dari aturan sekolah ya. Ke manajemen Betul, diri, ya? manajemen diri itu saya terlewati. Saat biasanya saya mengecek misalnya kalau perempuan itu cikut ya, perapihan kerudungnya, perapihan dia pakai baju gitu ya. Terus kemudian kalau laki-laki itu biasanya sih ya baju dimasukkan atau tidak, kemudian gesper ya, terus kadang juga ada yang nggak pakai kaos kaki, biasanya saya cek itu malah tidak, malah terlewati. Kemudian gimana nih Bu Haji, dari yang tadi sudah dari observasi itu, dari yang sudah dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran tuh ada pengalaman yang itu mungkin bisa untuk perbaikan diri gitu. Jelas pasti saya merasa pada saat diobservasi itu masih banyak kekurangannya ya, karena memang tujuan dari observasi saya pengen mengevaluasi diri gitu. Yang pertama ya harus menggunakan metode atau model yang lebih variatif, yang tadi saya bilang hasilnya itu cuma berupa tulisan seperti ini. Kalau bisa kedepannya kita pakai PJBL deh, lebih dikembangkan lagi, jangan cuma hanya PBL-nya saja, masalahnya saja, tapi PJBL-nya, project-nya gitu. Kalau bisa nanti hasil dari diskusinya itu bisa menggunakan video, kemudian mereka di-upload ke YouTube. Jadi kan ada projectnya, oh jadi YouTuber gitu, ada tujuannya gitu. Ya? Iya, ada produknya gitu yang mereka hasilkan. Oh ini loh jadi YouTuber gitu rasanya. Itu kan masuk ke pembelajaran berdiferensiasi Betul, juga. iya. Oke, baik. Kemudian saya izin menyampaikan ya dari beberapa catatan yang pada saat observasi itu saya amati ya Bodi ya. Yang pertama yaitu murid dapat menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional ya. Kemudian murid dapat mengetahui manfaat perdagangan internasional dan murid dapat menyimpulkan hasil perdagangan internasional. Area pengembangannya pada waktu observasi itu sudah kita bahas ya. Di antaranya dapat melaksanakan pembelajaran yang membuat murid menjadi interaktif, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan awalnya, membuat media pembelajaran ya berdasarkan gaya belajar murid, dan melatih murid agar dapat berdiskusi dengan baik, juga melatih kesadaran sosial, yaitu pengembangan KSE-nya. Strategi yang dipersiapkan pada waktu observasi itu kita bahas tentang menerapkan model pembelajaran problem based learning, menerapkan pendekatan saintifik TPACK, menggunakan gambar dan video pembelajaran, dan murid berdiskusi dan menganalisis masalah. Ya. Kemudian saya juga sudah mengobservasi di kelas 2G, sudah melihat ya ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai. Memang Bu Haji sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan mengelompokkan murid gitu berdasarkan kemampuan awalnya ya. Mungkin nanti untuk kedepannya bisa dengan apa ya? Yang semacam form angket gitu ya. Iya betul, seperti form angket. Kemudian betul tadi yang Bu Haji bilang laporannya nih bisa ya mungkin dalam bentuk yang lebih menarik gitu dan sesuai dengan minat muridnya. Kemudian memang pada saat diskusi kelompok juga ya terlihat sekali ada beberapa siswa yang aktif gitu kan, ada yang masih pasif nih ya. Jadi untuk kemampuan mereka, kemampuan berelasinya gitu ya pada saat diskusi kelompok itu kan diperlukan sekali ya kerjasama ya. Selanjutnya betul sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Haji pada saat refleksi ya, itu memang perlu sekali dilakukan refleksi, tidak hanya terkait dengan materi saja ya, tapi juga refleksi diri, maksudnya menanyakan bagaimana perasaan anak-anak gitu ya, iya ya,
happy nggak ya gitu kan. Itu catatan dari saya ya bagi. Nah selanjutnya nih, tadi kan kita sudah bahas ya apa-apa saja yang kurang, kemudian apa-apa saja yang mau dikembangkan lebih lanjut. Nah, rencana tindak lanjutnya nih konkretnya seperti apa nih? Bu Haji akan lakukan perbaikannya tuh dengan cara-cara apa saja? Salah satunya saya pasti akan diskusi dengan salah satu guru yang satu rumpun dengan mata pelajaran ekonomi, terutama yang udah senior ya. Kira-kira materi ini cocoknya dengan metode apa, kemudian dengan metode modelnya apa gitu. Jadi kenapa harus dengan satu rumpun? Karena kan materinya lebih tahu kondisi dari materi tersebut. Ya, betul. Jadi mau diskusi nih sama guru yang satu rumpun, terutama yang lebih senior ya, kemungkinan sih sekitar kapan nih rencananya nih? kapan ya? Sekarang kan udah mau menjelang libur ini ya, hari raya ya, kemungkinan setelah hari raya itu 2 minggu. 2 minggu lagi ya. Oke. Karena ini materinya masih berlanjut Bu, ini baru beberapa indikator dan Ya masih ada lanjutannya iya ya. betul. Gimana Iya, nih? baik. Selain itu ada lagi untuk rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjutnya selain berdiskusi, saya juga lebih mengembangkan metode model pembelajarannya, jangan cuma PBL tapi lebih ke PJBL. Kemudian harus menerapkan, itu wajib deh kayaknya, menerapkan refleksi diri. Ya, menanyakan ke mereka kira-kira happy nggak sih belajar dengan materi ini, kemudian dengan dengan suasana belajar kayak gini tuh happy nggak sih mereka? Harus ditanyakan, harus diadakan. Ya, betul ya. Jadi 2 minggu lagi nih kalau tadi untuk berdiskusi dengan guru satu rumpun ya. Nah kalau untuk yang PJBL dan refleksi diri nih kapan ya rencananya mau dilakukan? Kemungkinan sih setelah diskusi dengan guru yang satu rumpun, ya berarti kan kalau 2 minggu lagi saya minta waktu 1 minggu lagi. Minggu lagi ya, Ya, sekitar 3 mingguan lah ya, untuk melaksanakan model dan refleksi diri. itu nanti di kelas gitu ya Bu ya. Baik. Saya nggak sabar nih nanti 3 minggu lagi. Nanti tanggal tayang. Kayaknya pengen dengar ceritanya nih dari Bu Haji nih. Mudah-mudahan lebih seru lagi. Mudah-mudahan lebih menarik lagi gitu ya, pembelajarannya bisa meningkatkan keaktifan siswa gitu kan. Sebetulnya yang kita lakukan ya tujuannya memang untuk memenuhi kebutuhan murid gitu ya. Oke, terima kasih Bu Haji atas waktunya. Demikianlah percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan saya yaitu Bu Haji Yati Musnayati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.